Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik hampir 1% ke angka 6.897. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen. Dan ternyata Bapak Lo Keng Hong masuk sebagai salah satu pemegang saham di atas 5%. Bagaimana potensi emiten ini ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya coba analisa hari ini adalah saham SIM. Saham SIM hal ini masih naik 2% lebih ke harga 458. Secara teknikal bisa kita lihat SIM secara tren sebenarnya masih bergerak tren. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini SIM masih mencoba untuk naik di atas zona resisten 450 sampai 460. Pada kenaikan hari ini 2% lebih ke 458, cara candle ini belum terkonfirmasi break. Nah, candle hari ini pun juga tidak begitu oke. Ada shadow ke atas mencoba break 460 dan sempat juga turun ke harga 442. Tapi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, cara teknikal saat ini masih oke untuk coba di hold. Dan kalau pemberitaan, saham diskon tiba-tiba ada nama Lo Keng Hong. Dividennya lumayan. Jadi, Bapak Lo Keng Hong sekarang tercatat memiliki saham SIM sebesar 5%. Dan kita coba lihat di awal. Bisa kita baca di sini. Bapak Lo Keng Hong pada tanggal 24 Juni ini tercatat di KSE memiliki 5% lebih saham SIM. Sebelumnya, Bapak Lo Keng Hong belum ada di daftar pemegang saham lebih dari 5%. Dan jika kita baca lebih lanjut, saham SIM akan membagikan dividen dengan dividen yield sekitar 4,48% dan akan membagikan sebesar 20 per lembar saham. Secara valuasi, saham SIM masih under value dengan rasio price to book ratio itu sekitar 0,36% dan price earning ratio-nya itu sekitar 3,86 kali. Dan bisa kita lihat di broker summary pada kenaikan 2% lebih hari ini, asing memang terpantau masih terus masuk akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Tapi di broker summary terpantau kenaikan 2% lebih ini malah ada sedikit distribusi. Jadi untuk SIM, secara teknikal memang saat ini masih oke, tapi karena candle tidak begitu oke pada kenaikan hari ini, plus saat ini juga berada di sekitar 460, yang sebelumnya bisa kita lihat, dicoba ditembus masih gagal dan sempat melemah ke 430. Apalagi jika kita lihat XT dividennya itu di tanggal 1 Juli atau hari Selasa. Jadi apabila hari Senin mencoba untuk naik di atas 460 masih gagal, hati-hati takutnya XT SIM masih ada potensi untuk kembali melemah ke 440 sampai 430. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry tapi tidak mau mendapatkan dividen, menurut saya lebih oke adalah tunggu exit dividen dulu. Lihat SIM berada di harga berapa pada saat exit dividen. Apabila terpantau masih kuat di atas 440 pada saat exit, baru lebih oke untuk coba entry di sekitar 440. Jadi saat ini teman-teman sebenarnya wait and see. Kecuali teman-teman memang mau mendapatkan dividen, teman-teman hari Senin nanti masih bisa coba entry. Sekarang kita coba lihat saham LSIP. LSIP hari ini juga bergerak naik. Jika kita perhatikan hari ini naik 0,4% ke 1245. Cara teknikal bisa kita lihat LSIP juga masih oke. Dan bisa kita lihat di sini dividennya juga hari Selasa nanti tanggal 1 Juli. Dan saat ini LSIP tertahan di resisten di 1250. Jadi sempat terkoreksi mengatas garis EMA 50. LSIP masih bisa bertanda rebound. Dan setelah berhasil rebound, terpantau LSP masih mencoba untuk break 1250. Dan walaupun hari ini naik 0,4%, candle-nya menurut saya tidak begitu oke. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk LSIP, asing terpantau 1 minggu ini sudah mulai keluar. Di broker summary juga terpantau kenaikan ini masih ada distribusi. Jadi untuk LSP juga menurut saya tetap harus hati-hati. Karena sekarang 1250 masih berupa resisten lumayan kuat. Plus sudah dekat dengan XD juga. Dan kenaikan hari ini candle juga candle merah dan tidak ada akumulasi, malah ada terlihat distribusi. Jadi LSP saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah menuju harga 1200 atau garis EMA 50 minggu depan. Jadi apabila teman-teman sudah punya dan mau mendapatkan dividen, bisa hold terus saja sampai exit dividen. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin coba entry, sama menurut saya lebih oke adalah tunggu exit dividen dulu baru entry sama LSP. Jadi wait and see dulu, lihat pada saat exit LSP masih kuat berada di atas 1200 atau tidak. Apabila terpantau masih kuat di atas 1200, secara trend ini masih oke untuk tren jangka menengah, masih menarik untuk coba entry di sekitar garis EMA 50. Sekarang kita lihat AALI.
ALI jika kita lihat cara pergerakan juga saat ini sudah kurang oke. Sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50, saat ini garis EMA 50 sudah terlewati dan sudah berubah menjadi resisten di harga 5.900. Dan di atasnya juga garis EMA 150 di 5.975 ini juga masih berupa resisten. ALI sempat minggu ini mengetes support di 5.650, masih bisa bertahan dari bawah. Dan saat ini sudah dekat dengan resisten di EMA 50. Dan jika kita perhatikan untuk saham AALI pada perdagangan hari ini, bisa kita lihat 2 hari terakhir asing mulai masuk, tapi akumulasi ini masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusinya. Dari broker saham juga terpantau ini masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk AALI apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit. Apabila minggu depan AALI terpantau masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50-150. Jadi apabila mencoba naik di atas garis EMA ini masih gagal dan mulai melemah, Musa paling aman pertimbangkan untuk take profit. Karena cara teknikal masih belum oke, sehingga secara pergerakan masih ada potensi untuk melemah kembali ke sekitar 5.650 sampai 5.700 untuk target penurunan terdekat atau support terdekatnya. Selanjutnya kita coba analisa di SNG. Di SNG bisa kita lihat hari ini naik 4% ke 780. Cara pergerakan jika kita lihat di SNG juga sempat rebound dari harga 700, tapi beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50. Di SNG gagal break, saat ini mencoba untuk bertahan di support 750. Jadi menarik, masih ada potensi untuk bergerak naik apabila di SNG berhasil break garis EMA 50 yang saat ini sudah di harga 790. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan 4% ini, bisa kita lihat asing terpantau masih keluar, tapi di broker summary terpantau kenaikan 4% ini masih ada akumulasi. Jadi di SNG, Musa saat ini menarik coba dipantau, tapi entry lebih oke Musa adalah tunggu di SNG berhasil break garis EMA 50 atau tunggu di SNG bisa naik di atas 800 atau minimal bisa bertahan di 800 baru ikut entry. Dan untuk teman-teman sudah punya di sekitar 750, Musa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata di SNG minggu depan gagal bertahan di 800 atau hold saja terus selama 750 tidak terlewati untuk tren jangka menengah dengan target lebih jauh di garis EMA 150 di 840 sampai 850. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.